Hey hey hey, tahukah kamu, stres adalah reaksi tubuh yang terjadi pada kondisi tertentu. Stres biasanya muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau sesuatu yang baru. Stres sebenarnya adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang. Stres juga bisa diatasi dengan distres atau melakukan kegiatan yang dapat melepaskan stres seperti melakukan hobi yang disukai, seperti main game, traveling, menyanyi, dan lain-lain. Kamu sendiri tahu tidak, seberapa stres sih kamu sebenarnya? Yuk simak ulasan selengkapnya dengan menonton video ini. Meski stres bisa menimbulkan banyak masalah fisik dan mental, namun masih banyak orang yang mengabaikan tanda-tanda jika sebenarnya dirinya sedang mengalami stres. Padahal sinyal-sinyal bahwa mereka sedang mengalami stres sudah banyak muncul secara bergantian. Orang yang stres berat atau mereka yang sudah masuk ke dalam fase stres akan mulai mengalami gangguan pada nafsu makannya. Kebanyakan dari mereka akan mengalami overeating atau makan secara berlebihan. Atau justru sebaliknya, makan dengan porsi yang sedikit atau undereating. Saat sedang mengalami stres, orang juga akan lebih senang makan makanan yang manis dan juga lebih berminyak dibandingkan dengan biasanya. Makanan manis, gurih, dan berminyak biasanya digolongkan sebagai comfort food atau makanan yang bisa memberikan rasa nyaman sesaat setelah kita memakannya. Sayangnya, ada beberapa orang yang sedang mengalami stres bisa makan makanan manis dan berminyak secara terus-menerus, sehingga bisa berakibat kegemukan dan juga obesitas. Meski sakit adalah hal yang biasa menyerang tubuh manusia, dalam kondisi stres tinggi, sistem kekebalan tubuh kamu akan berkurang sebanyak 30%. Hal ini memungkinkan kamu jadi mudah terkena penyakit seperti flu, sakit kepala, demam, dan masalah pencernaan. Bagi kamu yang sedang stres, pasti tidak mengira jika diare, rasa tidak nyaman saat makan, nyeri di perut, asam lambung, bahkan konstipasi yang kamu rasakan bukanlah berasal dari makanan yang kamu makan. Ini bisa jadi pertanda jika kamu sedang stres. Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu sering lupa menaruh sesuatu, padahal baru saja kamu pegang? Kamu mungkin tidak sadar bahwa lupa yang sering kamu rasakan adalah akibat dari stres yang kamu abaikan. Stres juga bisa menyebabkan kamu menjadi lebih sulit mengingat sesuatu. Memorimu seakan tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan di beberapa kasus, stres bisa membuat seseorang menjadi kesulitan berkonsentrasi melakukan beberapa hal loh. Stres bisa menyebabkan seseorang jadi punya gangguan tidur seperti insomnia. Hal ini akan berdampak pada siklus tidurmu. Kamu akan tidur larut malam dan menghabiskan waktu tidur seharian. Adapun justru sebaliknya, orang akan lebih sering tidur jauh lebih banyak dari biasanya. Mereka merasa dengan tidur, stres dan tekanan yang dialami akan sedikit berkurang. Padahal tidur berlebihan ini bisa menimbulkan masalah baru, karena bisa berujung pada turunnya kadar gula dalam darah yang akan berujung pada rasa malas dan tidak bertenaga. Akibatnya, tubuh akan jadi terasa semakin berat untuk diajak bangun dari tempat tidur. Bagi kamu yang sedang stres tetapi tidak merasa stres, mungkin akan mengalami banyak pengalaman kesal, mudah tersinggung, sedih berlebihan, hingga gelisah. Stres juga bisa berpengaruh pada otot tubuh yang mendadak bisa terasa sakit tanpa sebab yang jelas. Meski tidak semua stres bisa berujung pada depresi, tetapi stres yang berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya depresi atau stress dysregulate bodily functions and moods. Meski terlihat sepele dan biasa saja, namun siapa sangka bahwa produksi keringat berlebihan bisa menjadi tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang mengalami stres yang cukup berat. Rasa cemas atau anxiety yang disebabkan oleh stres dapat berdampak pada tubuh
yang akan membuat keringat dingin muncul secara mendadak dan juga terus-menerus. Stres bisa mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk menimbulkan sesak nafas, sekalipun kamu tidak punya gangguan pernapasan. Saat dihadapkan pada situasi yang memicu stres, otak kamu berada pada posisi fight or flight, melawan atau lari. Hipotalamus pada bagian otak yang merangsang produksi hormon, kemudian menuju kelenjar adrenal untuk melepaskan hormon kortisol dan adrenalin. Kedua hormon tersebut meningkatkan berbagai fungsi tubuh, termasuk denyut jantung, guna menambah aliran darah menuju organ-organ penting. Laju nafas kamu juga akan meningkat drastis untuk mencukupi kebutuhan oksigen seluruh tubuh dengan cepat. Mekanisme ini sebenarnya berguna untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi bahaya. Namun, pada saat yang sama, hormon stres dapat mempersempit otot-otot saluran pernapasan dan pembuluh darah. Pernapasan juga menjadi tidak efektif, karena tanpa sadar, kamu menarik nafas dengan pendek dan cepat. Self-injury atau perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja adalah salah satu bentuk dan gangguan perilaku yang terkait dengan sejumlah penyakit kejiwaan, termasuk stres. Stres bukanlah hal yang kecil dan remeh. Kamu harus mulai paham dan waspada pada banyak sinyal yang tubuhmu kirimkan. Stres bisa mempengaruhi banyak hal dari dirimu, termasuk tingkah laku, kesehatan, dan juga mood kamu. Mulailah lebih peduli pada dirimu dan distres dengan lebih banyak melakukan hal yang mampu membuatmu sejenak istirahat dan lari dari stres yang sedang kamu alami. Itulah beberapa tanda yang bisa menunjukkan seberapa stres kamu selama ini. Jika kamu menemukan dirimu mulai melakukan self-injury, maka jangan ragu untuk menemui ahli untuk berkonsultasi tentang masalah kamu ya Besti, agar kamu bisa segera mendapatkan penanganan. See you!